Yo, Christopher Tapiheru di sini, kita lanjutin Ransom ya. Di episode ini judulnya cukup menarik, Fear God Not Man. Ya, takutilah Tuhan dan jangan takut sama manusia. Takutilah Tuhan dan bukan takut sama manusia. Pembacaan akan diambil dari Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Kita mulai. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya, Yesus adalah salah satu, kita bisa disebut sebagai rockstar pertama ketika seorang pengajar firman Tuhan diikuti oleh banyak orang kemanapun dia pergi. Dan ini menimbulkan tentunya rasa iri di kalangan rekan-rekan seprofesi, dalam tanda kutip profesinya dia, yaitu pengajar Alkitab atau sepertinya hukum Taurat pada saat itu. Dan orang-orang Farisi paling jadi kalangan yang paling penasaran sama Yesus dan juga paling ngiri. Dan di sini unik, dibayangin crowd yang segitu banyak, ya orang yang banyak untuk mendengarkan Yesus mengajar, tiba-tiba Yesus memilih untuk mengajar 12 muridnya secara terpisah dan di tengah-tengah crowd itu. Artinya dia mungkin dengan suara yang lebih kecil ya, dan mengingatkan bahwa waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya, di Matius 16 ayat 6 dikatakan di sana bukan cuma ragi orang Farisi tapi juga ragi orang Saduki. Di ayat 12 dari Matius 16 dikatakan di sana juga itu disebut sebagai ajaran orang Farisi dan Saduki. Apa perbedaan antara Farisi dan Saduki? Ya, Farisi adalah orang-orang tentunya yang menjunjung tinggi hukum Taurat dan mereka punya agenda yang didorong oleh agama. Ya, agama adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka, sebuah pandangan di hadapan manusia. Mereka harus terlihat sebagai orang-orang yang paling kudus, yang paling saleh, dan itu jadi seperti satu yang sangat hampir kayak segalanya buat mereka. Dan posisi mereka agak terancam dengan kehadiran Yesus, karena Yesus jadi pengajar Alkitab, yang pengajar firman Tuhan yang paling favorit pada era itu. Dan Yesus sangat accessible, artinya semua orang bisa akses ke dia. Orang-orang entah yang terpelajar atau tidak, yang kaya atau yang miskin, semuanya bisa mendekati Yesus tanpa harus terancam dengan kekudusan atau pakaian-pakaian macam agama seperti teman-teman Farisi. Nah, yang Saduki ini punya agenda yang cukup spesifik, karena Saduki juga megang hukum Taurat, tapi bedanya mereka nggak percaya hal-hal yang supranatural. Misalnya contoh, mereka nggak percaya kebangkitan orang mati. Ya, nampaknya mereka punya agenda yang kita kenal dalam bahasa terpelajar sebagai sekularisme, sebuah ide yang mereka tentunya menjunjung hukum Taurat, tapi juga sangat penting di mata mereka untuk orang-orang memandang mereka, khususnya orang-orang terpelajar, memandang mereka sebagai orang-orang yang terpelajar, yang sangat-sangat rasional. Ya. Di Markus 8 ayat 15, Yesus bahkan mengatakan bahwa berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, ini cukup unik. Karena nampaknya Herodes kita tahu dia punya agenda politik ya di dalam pendekatan dia. Karena Herodes pun sepanjang sejarah diketahui sebagai pembangun pemugar bait Allah waktu itu, dan posisinya di dalam keagamaan dikenal juga sebagai orang saleh. Tapi Herodes kita tahu sangat motivasinya didorong oleh motivasi politik, sebuah agenda itu. Dan nampaknya tiga hal ini yang mesti dilihat para pengikut Kristus harus hati-hati. Yang pertama, kita jangan terjebak jadi orang-orang yang agamawi, yang seolah pandangan masyarakat sekitar tentang kita harus dikenal sebagai orang saleh dan segala macam. Itu jangan sampai jadi satu ambisi tersendiri yang membuat kita bertingkah munafik, membuat kita jadi lebih takut manusia ya daripada Tuhan. Dan juga pandangan sekular itu, jangan sampai kita juga jadi lebih tergoda untuk terdengar pandai, terlihat pandai oleh kaum-kaum terpelajar, sehingga kalau kita takut untuk mengungkapkan hal-hal yang rohani misalnya, karena dianggap terlalu nanti suci dan segala macam. Dan itu juga jadi satu yang mesti diwaspadai. Jangan sampai kita lebih takut dianggap sok suci sama orang daripada kita lebih takut sama Tuhan. Ya, dan Herodes tentunya punya agenda politik. Jangan sampai kita punya agenda-agenda yang di luar dari agenda kerajaan sorga. Ya gitu, agendanya Tuhan sendiri. Jadi membuat kita jadi nggak tulus karena kita punya sesuatu di balik apapun yang kita lakukan. Ya, agenda politis khususnya. Galatia 5 ayat 9. Gue bacain terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan di sana, ingatlah peribahasa ini, sedikit ragi saja membuat semua adonan mengembang. Ya, Paulus menggambarkan bahwa nampaknya cuma butuh seperti
nila setitik merusak susu sebelanga. Nampaknya cuma butuh sedikit kemunafikan, sedikit ajaran yang salah, ya sedikit agenda yang salah untuk membuat kita jadi orang yang benar-benar munafik, benar-benar sesuatu yang Yesus benci dan Yesus bilang murid-murid Yesus harus waspada terhadap ragi ini yang bisa merusak semuanya. Hanya dibutuhkan sedikit kemunafikan, sedikit ajaran yang salah, ya sedikit agenda tersembunyi untuk merusak semuanya. Kita lanjutin lah Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Jadi semua motivasi-motivasi busuk itu, agenda-agenda tersembunyi itu one day akan keluar ke permukaan. Jadi orang akan tahu aslinya sebuah di balik kemunafikan kita, siapa kita. Dan ini yang Yesus bilang. Artinya nggak bakal ada agenda tersembunyi yang akan selamanya tersembunyi. Pasti akan lama-lama keluar juga. Motivasi-motivasi yang salah itu akan jadi nyata juga gitu. Ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ya, di sini Yesus terus berupaya menjelaskan kepada kita bahwa akar dari kemunafikan adalah takut akan manusia. Ya. Dan kita tahu kita harus takut sama siapa? Kita harus takut sama Tuhan. Karena Tuhan yang bisa melakukan yang lebih daripada yang manusia bisa lakukan. Galatia 2 ayat 11 sampai 13. Ada satu adegan di mana paling jelas menjelaskan bahwa rasa takut kepada manusia itulah yang membuat seorang jadi bertingkah munafik. Galatia 2 ayat 11 sampai 13, tetapi waktu Kefas atau Petrus datang ke Antiokhia, aku Paulus berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat atau orang-orang yang non-Yahudi. Dia makan dengan semua orang. Ya. Tetapi setelah mereka datang, setelah kalangan Yakobus datang, ia mengundurkan diri, Petrus mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ya, tiba-tiba dia langsung bertingkah jadi munafik. Padahal tadinya makan sama siapa aja, tiba-tiba ketika teman-teman sesama Yahudi yang bersunat datang, dia bertingkah langsung munafik. Dijelaskan di situ karena takut akan saudara-saudara yang bersunat, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Nampaknya kemunafikan ini, fear of man ini sesuatu yang menular. Ya, dan itu yang mesti, makanya dengan jelas bilang kepada murid-murid, waspada terhadap kemunafikan ini. Ya, yang didasari oleh takut akan manusia. Kita lanjutin ayat 5 dari Lukas 12. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kalau ada satu pribadi yang teman-teman layak untuk takuti, ya di alam semesta, di kehidupan ini adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan yang mampu benar-benar bukan cuma berhak menyabut nyawa, membunuh ya, tapi juga punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Ya, bisa membuat orang, menentukan orang binasa atau selamat. Dan kalau ada yang patut takutilah Tuhan. Ya, ini sebuah kenyataan yang ironis kalau kita lihat di sekeliling kita. Kenapa? Karena orang-orang banyak banget yang jauh lebih takut sama setan daripada takut sama Tuhan. Dan itu jadi problem. Harusnya jadi problem buat kita, karena kita tahu Yesus, dari mulut Yesus sendiri kita mendengar bahwa yang patut takuti hanyalah Tuhan. Ayat 6 kita lanjutin. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, di sini Yesus memberitahu kepada kita bahwa di mata Tuhan kita sangat berharga. Artinya gak akan apapun terjadi sama kita tanpa seizin Tuhan. Ya, jadi hidup mati kita gak ditentukan sama manusia, tapi ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ya, bahkan sehelai rambut pun gak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya apa? Kalau ada yang layak ditakuti, takutilah dia. Takutilah Tuhan, jangan takut sama manusia. Ya. Ayat 8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ada satu film yang sempat bukan viral ya, sempat dioper sana sini, orang rekomendasi, judulnya Silence. Dan di film itu ada seorang penginjil yang menyangkali imannya karena lebih takut sama manusia.
dibanding sama Tuhan, dan gue nggak pengen satupun dari kita berakhir seperti itu, karena sangat jauh lebih mudah untuk takut sama manusia. Ya kenapa? Karena manusia bisa kita lihat dan kita berpikir karena Tuhan nggak kelihatan, Tuhan tuh nggak ada. Ya kita harus diyakinkan bahwa kita harus berani mengakui Tuhan di hadapan manusia. Ya, karena kenapa ayat 9 dikatakan, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Kalau direnungkan, mana yang lebih mengerikan sebenarnya? Ya, kita dibunuh sama manusia karena mengakui Yesus sebagai Tuhan, atau di hari terakhir di hadapan para malaikat kudus Tuhan tidak mengakui kita sebagai miliknya. Ya, kalau gue jujur lebih takut yang kedua. Gue lebih takut karena gini, kalau kayak gitu semua jadi sia-sia. Ya, mau teriak-teriak, bukankah kami sudah mengusir setan, bernubuat demi nama, mengadakan banyak mujizat. Kalau pada akhirnya Yesus bilang kayak, pergilah daripada aku, hai pembuat kejahatan. Siapa ya? Aku gak pernah kenal engkau. Itu jauh lebih mengerikan sebenarnya kalau direnungkan. Ya, takutilah Tuhan. Ya, Tuhan yang layak untuk takuti. Tapi kalau kau juga mau mengasihi, kasihilah Tuhan, karena Dia yang paling mengasihi kita dan yang paling layak juga untuk dikasihi. Ya, Dialah Alfa dan Omega. Dia yang paling layak dikasihi dan juga paling layak ditakuti. Ya. Ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya, seperti kata-kata bahasa gampang begini, barang siapa mengatakan sesuatu, misalnya menghujat Yesus gitu, ya, masih bisa diampuni. Karena mungkin mengatakan sesuatu yang karena dia tidak tahu. Maka Yesus pernah berdoa dari kayu salib, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat, atau tidak tahu yang mereka katakan. Ya, banyak orang yang menghujat Yesus karena berasal dari ketidaktahuan, bukan dari pengetahuan. Ya. Tapi apa? Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, ini cukup tricky. Pertanyaan ini cukup sering muncul. Orang menanya, ini maksudnya apa sih dosa menghujat Roh Kudus? Dosa yang tidak terampuni, Kak, maksudnya gimana? Gini, di sini Roh Kudus bisa dihujat, artinya kita harus belajar percaya. Dan ini dari mulut Yesus sendiri, bahwa Roh Kudus itu pribadi. Bukan cuma energi. Artinya gini, kalau energi dia kayak listrik gitu loh. Kayak cuman power, kekuatan, energi. Gini, gue gak bisa ngeledekin listrik kayak, apa ya lo? Misalnya lampu di ruangan ini udah mulai kedip-kedip itu satu lampu, terus gue omelin tuh lampu gitu. Dia gue bilang, mati aja loh gitu, ngapain sih mati segan, terus dia tersinggung, terus dia mati lampu gitu. Nggak mungkin, kan dia listrik. Dia energi, nggak bisa dihina. Tapi kalau bisa dihujat, artinya ini pribadi. Roh Kudus tuh pribadi. Digambarkan berkali-kali di Alkitab bahwa ini bukan cuma energi, ya, tapi ini benar-benar Tuhan sendiri, yaitu pribadi. Menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Kenapa? Karena gini, Roh Kudus adalah pribadi yang sangat tekun. Ya, digambarkan kalau di nanti Lukas 15 kita akan ke sana. Perumpamaan ada anak yang hilang, ya, gembala yang baik, sama satu lagi adalah tentang dirham yang hilang. Nah, dirham yang hilang ini ada 10 dirham, 1 hilang dan 1 dicari sampai dapat. Roh Kudus segitu tekun. Ya, artinya di sepanjang kehidupan seseorang dia akan terus berupaya untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Yesus mati buat dosa-dosa kita. Ya, Roh Kudus akan berusaha meyakinkan kita untuk percaya ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, menghujat Roh Kudus digambarkan gini, Roh Kudus bisa dibohongi. Ya, ada Ananias dan Safira di Kisah Rasul 5 berupaya membohongi Roh Kudus, dan Petrus dengan tegas bertanya kepada mereka, menghardik mereka, berani banget lo membohongin Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bisa dibohongin, bisa ditolak, bisa didukakan, dan bisa dihujat di sini. Ya, artinya apa? Dosa ini kenapa tidak terampuni? Kenapa? Karena kesempatan kita untuk mendengarkan Roh Kudus, untuk percaya sama Roh Kudus hanya di kehidupan ini. Ya, dan Roh Kudus akan berupaya melakukan apapun. Ya, akan berusaha membujuk kita. Ya, untuk benar-benar percaya bahwa sorga yang disediakan bagi kita oleh Tuhan, bukan neraka. Dan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa semua orang gitu loh. Dan semua orang yang percaya jadi gak perlu binasa. Dan Roh Kudus akan terus berupaya di sepanjang kehidupan seseorang untuk membuat kita percaya. Tapi kita menghujat Roh Kudus dengan cara apa? Kita menolak semua bujukannya. Kita menolak semua nasihatnya. Kita menolak semua upaya dari dia untuk membuat kita percaya. Dan karena penolakan seumur hidup itu, ya kita akan berakhir jadi orang-orang yang binasa. Itu disebut kenapa ini dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, bukan tiba-tiba kita ngeledek, tiba-tiba mengatakan sesuatu tentang Roh Kudus, bukan itu. Tapi ini suatu penolakan seumur hidup. Ya, penolakan dari kesempatan yang indah untuk percaya kepada Tuhan, yang dikerjakan tentunya oleh Roh Kudus sendiri. Ya, dan penolakan kepada Roh Kudus ini di dalam kehidupan manusia ini yang akan membuat seorang akan berakhir binasa karena nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, nggak menerima Yesus sebagai Tuhan, ya nggak mendengarkan
nasihat Roh Kudus, nggak mengikuti tuntunan Roh Kudus dan yang kayak gitu, itu yang disebut sebagai menghujat Roh Kudus, sebuah dosa yang tidak akan diampuni, tidak terampuni karena kesempatan untuk percaya hanya di kehidupan ini, yang nggak ada di kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya akan ditentukan dari sekarang, entah binasa atau selamat, ya sorga atau neraka, pilihan itu ada. Dan sekarang Roh Kudus membantu kita untuk percaya. Jadi nggak ada alasan untuk sulit untuk percaya karena kita nggak sendiri loh. Ya sebagai orang percaya, ini yang gue tahu dan gue percaya bahwa Roh Kudus membantu gue. Bahkan ketika gue udah gak mampu berdoa, dia bantu gue berdoa. Ketika gue gak mampu percaya, lagi gagal untuk percaya, dia mampukan gue untuk terus memberitahukan gue bahwa hanya Tuhan yang layak dipercaya dan layak ditakuti dan layak dikasihi. Ya. Ayat terakhir, ayat 11 dan 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ayat 12, kenapa? Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Kemunafikan biasanya muncul karena daging ini, seluruh kedagingan kita takut sama manusia. Ya kita takut nggak tahu mau jawab apa, nanti gimana kalau gue tanya gini, kalau jawaban gue salah ntar gue dibunuh dan kayak gitu-gitu. Rasa takut akan manusia itu yang membuat seorang jadi munafik. Tapi apa? Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita untuk menjawab ya sesuai kebenaran ya dan dengan keberanian yang berasal dari sorga sendiri, bukan keberanian yang berasal dari daging kita. Jujur gue orangnya penakut ya, gue penakut, gue makin ngumpet di balik jenggot gue dan segala macam ya gue orang yang benar-benar penakut, makanya gue dengan mudah cemas. Tapi apa, lu mau tahu yang bikin gue berani? Ya teman-teman mau mesti tahu yang bikin gue berani, yang bikin gue yakin dengan panggilan Tuhan ini dalam hidup gue adalah apa? Roh Kudus sendiri ya. Roh Kudus yang membantu gue khotbah, Roh Kudus yang membantu gue untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang kadang kalau gue pikirin kok gue bisa tadi jawab itu ya, karena akhirnya apa? Roh Kudus yang ngebantuin. Tapi apa? Jangan ngerjain Roh Kudus juga ya. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita akan firman yang pernah kita baca ya, kalaupun belum, dia akan tetap mengingatkan yang berkaitan dengan Yesus ya. Ini gue akan ceritain tentang Roh Kudus yang suatu suara Roh Kudus yang meyakinkan nyokap gue untuk percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya waktu itu ini udah pernah gue ceritain, tapi gue akan selalu ceritain ini karena ini kesaksian yang sangat powerful mengenai ketuhanan Yesus, mengenai there is no other name yang segitu powerful untuk menyelamatkan dan juga untuk melindungi, membela sepowerful nama Yesus. Ya nyokap gue, nenek gue seorang penginjil wanita, dan waktu itu ada orang yang ngekos di rumah dan orang ini ditegur karena perempuan gak benar, dia kerja jual diri, dan nenek gue dituntun oleh Roh Kudus untuk berani menegur orang ini. Bayangin nih, benar-benar fear of God dibanding fear of man. Ini contoh yang baik, oke? Bayangin ini kliennya dia sendiri, dalam artian ini orang yang kos di rumahnya. Kalau orang ini keluar lumayan, itu pemasukan sebenarnya. Tapi apa? Nenek gue, oma gue lebih nurut sama Roh Kudus. Roh Kudus suruh tegur dan dia tegur dengan berani. Dia bilang, kamu tahu kan kerjaan kayak gini tuh nggak benar gitu loh. Akhirnya apa? Orang ini bukan cuma keluar dari kos, tapi dia benar-benar sakit hati. Ya dia kirim santet guna-guna. Ya dan ini yang terjadi karena nenek gue benar-benar intim sama Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akhirnya apa? Santetnya nggak mempan gitu. Nah mental ke siapa? Ke nyokap gue yang waktu itu posisinya lagi sangat bingung. Kakek gue dan nenek gue beda agama, beda kepercayaan. Ya dan pada saat itu posisi nyokap gue tuh lagi bingung mau ikut bapaknya atau mau ikut mamanya, jadi dia bingung. Dan akhirnya ini yang terjadi, santetnya itu mental ke nyokap gue. Ya nyokap cerita bahwa dia lagi tidur, lagi mau tidur sebenarnya, lagi dalam proses mau tidur sebenarnya, cuman ngerasa kayak gerah, ada sesuatu yang kok gerah banget ya, tumben malam ini gerah. Oke. Dan tiba-tiba dia ngelihat sosok tinggi besar sekitar 3 meter lebih, full berbulu, dan matanya seperti api yang menjulur keluar, dan ada taring panjang dari mulutnya, dan sosok ini berupaya mengambil nyawa nyokap gue. Bener-bener tangannya kayak begini, dan nyokap gue ngerasa kayak nyawanya kayak mau keluar gitu. Tiba-tiba sesak nafas, dan di tengah kebingungannya dia mendengar suara yang lembut tapi tegas. Dan suaranya cuma ngomong kayak gini, sebut Yesus. Ya, di tengah kebingungan, di tengah udah hampir mati dengan suara yang benar-benar terbata-bata, nyokap gue benar-benar berhasil akhirnya menyebut nama ini, nama Yesus. Ya, nama yang berkuasa. Dan iblis itu mental. Iblis itu mental, dan berikutnya nyokap gue langsung tahu. Ya, nyokap gue langsung mau lari ke siapa? Ke
mamanya tentunya, ke nenek gue, ke oma gue yang seorang penginjil yang benar-benar selalu berdoa kepada Yesus, selalu mengkhotbahkan kebenaran tentang Yesus, memberitakan Yesus kemanapun dia pergi, ya. Dan nyokap gue mau lari, tiba-tiba si iblis itu berdiri lagi di depan nyokap, dan nyokap langsung tahu nama mana yang mesti dipanggil. Mulai detik itu sampai selamanya, sampai hari ini jadi pendeta, jadi pengikut Kristus yang benar-benar salah satu yang paling radikal yang banyak mempengaruhi gue. Ya, dalam keimanan, dalam keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan, dalam keberanian untuk memberitakan Yesus, keberanian untuk menegur orang yang salah, ya, dan membuat gue gue punya contoh yang baik apa artinya takut sama Tuhan. Dan nyokap gue bener-bener takut banget sama Tuhan, dalam artian gini, ini masih masih dalam konteks buat teman-teman yang lagi dengar ini direkam di bulan Februari, ya, Valentine. Dan ini yang menarik, ya, nyokap gue segitu intim sama Tuhan, dia lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia. Dia memilih untuk putusin pacarnya hanya karena Tuhan diam ketika dia nanya, ini jodoh dari Tuhan bukan? Ya, dan Tuhan nggak jawab bukan, nggak jawab iya, tapi Tuhan diam. Dan diamnya Tuhan itu udah langsung bikin nyokap gue tahu bahwa ini pasti Tuhan nggak suka, dan dia langsung dengan berani memutuskan untuk takut sama Tuhan, untuk ikutin Tuhan dibandingin ikut kata hatinya, ya, ikut bener-bener apa kata manusia. Dan ini yang mengagumkan, ya, bahwa Roh Kudus akan selalu meninggikan Kristus. Ya, artinya apa? Jangan ngerjain Roh Kudus. Ya, kalau lu pengen punya bahan dalam tanda kutip biar Roh Kudus bisa ngingetin lu, ngasih tau lu apa yang harus lu katakan ketika harus membela iman, untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan kita kepada Yesus, ya lu harus memperlengkapi diri lu dengan firman Tuhan. Ya, karena Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita akan firman yang pernah kita baca atau pernah kita dengar. Ya, jadi ketika dengerin Tuhan, ketika dengar firman, sungguh-sungguhlah dengarkan Tuhan. Ya, dengan mental takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. God bless you guys.